anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Setelah kalian mengikuti ujian tengah semester, semoga hari ini tetap semangat ya nak untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Dan ibu berharap kalian sudah berdoa supaya apa yang kita lakukan pada hari ini nak selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, tanpa terasa nak, kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab 4, suhu dan perubahannya. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini nak tentang suhu dan termometer. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa itu suhu. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis termometer. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita lihat dulu gambar berikut ini. Yuk kita lihat. Nah, pernahkah di antara anak-anak ibu merasakan cuaca yang begitu panas? Nah, kemudian tiba-tiba kamu merasakan juga cuaca pada hari ini cukup dingin sekali. Nah, anak-anak ibu tahu apa yang dirasakan oleh kedua anak ini yang ada di gambar ini? Nah, untuk menjawabnya kita lihat materi kita yaitu suhu dan termometer. Oke nak, kita saksikan materi yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini supaya kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat juga gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar seorang bapak ya atau seorang kakek ini ya sedang memasak di dapur. Nah, dia menggunakan alat pelindung tangan ketika memegang ceret ini. Mengapa? Karena si kakek ini merasakan atau si bapak ini merasakan panas. Nah, mungkin kalian juga pernah merasakan hal yang sama ketika ibu menyuruh kalian untuk membantu dia bekerja di dapur, masak teh atau melakukan yang lain yang ada di dapur dan kamu merasakan panas di tanganmu. Nah, lalu yang dirasakan oleh kedua anak tadi dan begitu yang dirasakan oleh bapak ini atau kakek ini, kira-kira itu apa? Ya, yang dirasakan panas, dingin oleh anak-anak tadi dan kakek ini, inilah yang disebut dengan suhu. Nah, kalau begitu, suhu itu apa? Ada yang sudah tahu suhu itu apa? Oke, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Oke, ibu ulang sekali lagi ya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dinginnya suatu benda. Oke, sudah paham ya nak ya apa itu suhu ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang berikut ini juga ya. Nah, ini adalah gambar anak yang sedang demam ya. Kemudian ibu atau bapak meletakkan tangannya di atas kening. Mungkin kalian juga pernah merasakan seperti yang dirasakan anak ini karena mungkin ibu, bapak atau kakak atau dokter atau perawat meletakkan tangannya di keningmu. Dia ingin mengetahui suhu tubuh kita itu sedang panas atau dingin. Ya, bisa saja ibu berkata seperti ini, wah sudah panas sekali badan anakku. Tapi si bapak bilang, enggak biasa-biasa saja. Mengapa nak? Karena tangan setiap manusia itu menangkap respon yang berbeda-beda terhadap suhu yang ada di tubuh kita. Nah, untuk itu diperlukan satu alat untuk mengetahui suhu di dalam tubuh kita. Anak-anak ibu ada yang tahu apa nama alat tersebut? Ya, alat tersebut adalah termometer. Jadi, apa itu termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suhu tubuh manusia. Oke, sudah paham tadi anak ya? Untuk mengetahui suhu tubuh kita ketika kamu sedang panas harus menggunakan alat yang disebut termometer. Tidak bisa dengan menggunakan tangan. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Termometer ini nak berbagai macam jenisnya ya. Yang pertama kita lihat ada termometer zat cair. Kenapa dia dikatakan termometer zat cair? Karena di termometer itu nak ada cairan. Apa
Apa cairannya? Cairannya itu adalah air, raksa, dan ada juga alkohol. Ya, tidak bisa air biasa, tidak. Oke. Nah, contohnya apa termometer zat cair ini? Oke, yang pertama adalah termometer laboratorium namanya, Nak ya. Nah, ini adalah gambar termometer laboratorium dan termometer suhu badan atau sering disebut dengan termometer klinis ya, Nak ya. Nah, termometer laboratorium ini, Nak, fungsinya untuk mengukur suhu penelitian ataupun percobaan. Jadi kalau orang sedang melakukan penelitian ataupun percobaan, suhu ruangan itu harus stabil. Jadi dia menggunakan alat bantu mengukur suhu, namanya adalah termometer laboratorium. Dan yang kedua adalah termometer badan ataupun termometer klinis ya. Nah, kemudian ada lagi termometer bimetal, Nak ya. Termometer bimetal. Termometer bimetal ini contohnya sering digunakan di oven. Nah, kalau kamu pernah melihat ibu di rumah masak kue, ovennya itu, Nak, ada termometer untuk mengetahui apa? Mengetahui suhu yang ada di oven tersebut. Kalau sudah terlalu panas, dikurangi sedikit. Kalau sudah dingin, dinaikkan lagi. Nah, itu contoh termometer bimetal ini gambarnya, Nak ya. Nanti prinsip kerjanya bisa kamu baca. Nah, kemudian ada lagi termometer kristal cair. Nah, coba lihat gambar ini, Nak. Nah, fungsi daripada termometer kristal cair ini, Nak, untuk mengukur suhu tubuh manusia juga, ya. Suhu air mandi untuk bayi, karena anak bayi kan airnya nggak boleh terlalu dingin, tidak boleh terlalu panas ya, Nak ya. Jadi diukur dengan menggunakan alat ini, termometer kristal cair ya. Kemudian suhu tubuh hewan reptil juga bisa diukur dengan menggunakan ini. Prinsip kerjanya dia, Nak, dia akan berubah warna setiap saat. Kalau dia naik ataupun turun, maka warna daripada termometer ini akan berubah. Nah, kemudian ada lagi termometer ruang. Nah, termometer ruang ini, Nak, sengaja memang diletakkan di ruangan ya. Ibu Edna juga di rumah ada, ditempel di dinding. Nanti dia kalau misalnya suhunya tinggi ya, maka angkanya kelihatan langsung naik. Kalau misalnya suhunya rendah, ya akan turun lagi mengikuti angka yang ada di termometer tersebut. Itu termometer ruang ya, Nak ya. Nah, kemudian ada lagi termometer Six-Bellin. Nah, termometer Six-Bellin ini, Nak, adalah termometer yang sering disebut termometer maksimum minimum ya. Termometer ini dapat mencatat suhu yang tertinggi dan suhu yang terendah dari suatu tempat ataupun satu ruangan ya. Nah, seiring berkembangnya zaman, Nah, termometer mengalami perkembangan. Nah, oke, apa itu contohnya? Nah, yang pertama yaitu termometer digital ya, termometer digital. Pernah mendengar, Nak? Nah, dia itu termometer digital itu, Nak, biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita ya, Nak ya. Jadi termometer klinis itu mengalami perkembangan, namanya termometer digital. Jadi dia kalau misalnya mau akan dipakai, dipencet ada tombolnya, dia kembali ke angka 0. Nah, setelah itu diletakkan di ketiak ya, Nak ya, ke ketiak atau di mulut. Nah, nanti kalau misalnya suhunya sudah mencapai suhu yang sebenarnya, dia akan berbunyi titit. Nah, akan terlihat angkanya seperti angka jam gitu, ya, 35. Langsung terlihat seperti itu. Nah, itu termometer digital ya. Termometer ini adalah yang terbaru untuk termometer klinis. Nah, kemudian yang paling terbaru yang sering kalian lihat sekarang, yang diletakkan di depan kepala kita gini. Nah, ada orang mengatakan termogan ya. Kemudian ada yang diletakkan juga di tangan. Nah, ada yang pernah lihat itu kan, Nak ya? Itu namanya termometer infrared. Ya, jadi semenjak ada COVID ini, Nak, sudah seperti ini alat pengukur suhu tubuh kita. Kalau misalnya kamu mau masuk ke gereja atau masuk ke mall, kita diperiksa kan? Nah, dengan jarak jauh diketahui suhu tubuh kita itu tinggi atau normal atau rendah. Nah, seperti itulah, Nak, jenis-jenis termometer. Nah, tadi Ibu Edna ada menjelaskan kepada kalian bahwa termometer cair itu ada yang isinya alkohol, ada yang isinya air raksa
Nah, nanti di tabel berikut kamu akan bisa melihat ya nak ya. Nanti ini tabel, kamu baca apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing termometer yang berisi air raksa tersebut atau air alkohol. Oke nak, sudah paham dengan materi ibu pada hari ini? Sudah mengetahui apa itu suhu, apa itu termometer, dan jenis-jenis termometer. Nah, ibu membantu kalian membuat sebuah kesimpulan. Silahkan dibaca kesimpulan berikut ini ya. Nah, semoga nak materi ini dapat bermanfaat. Ibu Edna tetap berharap kalian menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan nak ya. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan lebih baik tidak usah kemana-mana. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari cara mengubah suhu yang ada di termometer. Oke, jangan lupa dicatat materi ini nak. Sampai jumpa dan good luck.